guys, jadi Bapak tidur di mana, Pak? Oh, saya tidur di sini. Heeh. Ini tempat makan saya, tempat tidur. Kasurnya? Nggak ada kasur cuma kasur ini. Mana Ida? Oh. Jadi kasurnya itu aja, Pak? Bukan Ya. kasur ya itu ya? Itu, Ya apa ini rehab namanya. Pak, saya mau tanya deh, Bapak hidup kayak gini pernah ngeluh nggak sih Pak sama keadaan? Kok hidup Nggak saya pernah kayak dulu gini? saya. Ya Allah. Ya saya terima mana yang Tuhan saya batu ini pastilah mau. Saya nggak misalnya tidak mengeluh apa yang gimana itu saya nggak saya. Ya, saya terima dengan ikhlas. Memang keadaan saya macam ini saya terima. Ya, saya nggak ada macam orang tuh kalau ini mengeluh saya nggak. Ya. Bapak nggak makan pun masih penuh rasa syukur, Pak. Alhamdulillah. Kenapa kayak gitu, Pak? Ya karena saya diuji. Ya Pada Allah. mana kemampuan saya, apa saya sanggup menerima ujiannya apa enggak. Hinaan orang sudah sekian tahu saya terima. Tapi alhamdulillah lah saya kan. Walaupun saya pernah hinaan di orang, alhamdulillah walaupun ini rumah buru-buru, penting kita nggak kontrak. Alhamdulillah. Jadi Bapak walaupun kondisinya tidur Kayak gitu, pakai alas itu, jadi yang tipis banget di lantai. Terus anaknya tidur di, Di sini. oh sama kasur Palembang juga. Oh pakai karpet. Oh, Sini anak, sini saya, kadang sini anak, sini saya. oh, Ini bocor atapnya. oh bocor Pak. Iya, kalau hujan deras ya. Ini bocor. Jadi belum pernah dapat bedah rumah. Belum, kalau tahun-tahun yang silam itu kan pernah terdaftar, tapi nggak dikasih sini, kasih sama orang lain. Nah pas sudah sekian tahun, saya ada becak, saya kan pernah punya becak kan. Jadi saya, nanti ya, daripada kita mengharap orang, becak saya jual, alhamdulillah saya pegang. Jadi, Pak, jadi kondisi anak Bapak sekarang yang mencari uang untuk keseharian Bapak. ya, Oke. Nah, kita kembali lagi Pak ke Mbak Ida. Ini kan rencananya sesuai dengan yang kemarin Oh, saya iya, telepon ya. Mas ini aja Mas, gabung, Pak. memang kan saya itu kalau benar mau ngurus Ida, Hah? saya terima kasih banyak karena dia sama lakinya, saya nggak bisa maksa kan, tergantung lakinya mau nyuruh apa enggak. Kalau saya terus terang aja, paling senang anak saya kalau itu seorang. Oke. Kalau suaminya bukannya katanya kemarin sudah tidak ngurusin Pak? Iya, pas malam minggu itu saya cari rombongan apa tuh Pak, rombongan Kapolres. Malam minggu itu udah ditemui sama lakinya. Ya, udah saya kan kalau udah ketemu bilang sama saya dulu, ini nggak udah dibawa ke kebun. Nah itu. Yang malam tuh sampai jam berapa? 2 hari itu pertama jam 2 sampai jam 9.05. Yang kedua itu hujan sama rombongan anggota Polres. Nggak ketemu. Terus? Pas itu apa kabar? Bahwa Ida udah dijemput sama lakinya. Selama ini padahal nggak pernah. Nggak pernah, sudah 3 bulan Ida pisah itu ke Bengkulu tempat ayunya, balik ke Linggau lagi, lakinya nyari lagi. Padahal dia kembalian lagi saya nggak tahu. Anaknya, bayinya, Ada di Samida, di mana Pak? di sama Ida, sama ibunya. Oh sama ibu Idanya. Iya. Oh bayinya. Nanti Ida sama laki ke sini nanti. Oke. Lagi dalam perjalanan. Nah Pak, aku boleh tanya nggak? Tadi kan Bapak bilang banyak tetangga Bapak ya nggak suka sama Iya. Bapak. Itu dikarenakan apa Pak? Ya karena saya ini begini, saya jujur aja ya. Kalau saya kerja dibilang masih dikata, apalagi saya nggak kerja. Dikata apa Pak? Bahwa saya kan pernah ke Batam dulu kan, kontrakan 1 tahun. Ada saya tuh pulang ke Linggau, memang saya capek dari Batam kan, jadi saya pergi lama-lama dibilangin sama orang, dari mana Bu, kerja nggak bisa makan. Jadi alhamdulillah aku dihina orang kan. Nah macam saya Ya Allah Bapak masang- masih bilang alhamdulillah dihina Iya, orang. nah waktu saya masang pam kemarin, dibilang lah dari mana Boyit masang pam, kata 2,5 juta. Alhamdulillah cukup. Ini masang lampu ini alhamdulillah kan dibantu oleh Bapak angkat kan, yang nama Pak Akap. Dibilang lagi dari mana Boyit mau masang lampu dengan lampu 2 juta. Alhamdulillah ya kan, terima kasih.
Tuh kan. Jadi aku tuh ngucap itu, kadang kan istighfar daripada kita ribut kan, emak kita istighfar ya. Memang kalau di bawah ini terus terang saya paling terhina. Karena hidup saya kayak gini, kadang makan kadang enggak. Jadi kata orang, makan saya tuh dari jam 12 sampai jam 3 baru pergi pucuk, nggak pernah keluar. Tutupan terus ya Pak? Iya, daripada saya dikata orang, daripada saya ribut, mak saya menghindar. Ya. Jadi Bapak di sini yang paling membutuhkan ya, bahasa kasarnya ya Pak ya? Iya benar. Oke. Memang dulu kan waktu saya kerja bangunan dulu memang mau saya bedagai semua nih kan. Tinggal itu lagi, jadi nantilah guyur-guyur aja lah, kalau ada uang nanti kan. Cuman dari dulu saya pernah bilang sama Pak Ani, aku tuh kepengen dik gitu. Cuman aku bangun nggak mau lagi kan. Cuman niat aku mau ngojek juga. Jadi harapan Bapak ya cuma bisa ojek aja ya Pak? Iya, kalau di bidang usaha, ya maafnya ngomong bukan saya nuntut, saya nggak bisa di bidang usaha. Emang dari dulu saya buruh, becak, bangunan. Gitu. Nah kalau suaminya Mbak Ida kerja apa Pak? Jadi ngurus kebun orang. Oh ngurus kebun orang? Iya. Oke. Ini bayinya sama Mbak Ida sama suaminya? Iya, nanti sini udah di jalan. Oh udah di jalan. Iya. Bapak udah tanyakan belum sama suaminya kira-kira kalau dibawa berobat boleh apa enggak? Belum, saya nggak ada Mbak sama Pak RT, saya nggak berani. Nanti katanya saya berbuat kan, nanti kan Pak RT dia jelasin sama depan Mbak kan, sama kan Pak RT saya panggil tadi. Iya, kalau saya senang aja saya jauh sama orang, yang paling enak. Ibunya setuju? Ibunya dengan anak saya ini kurang. Oh nggak peduli? Iya, macam anak saya yang kecil itu dari umur 11 bulan sudah 21 tahun nggak pernah dilihat. Ya sampai sekarang. Jadi kurang rasa pedulinya ya Iya, sama anak? makanya saya dulu dari umur 11 bulan kurus badan saya dulu kurus. Iya. Tidur di emperan daerah kaki 5 atau Cina Pasifik itu. Ya berapa tahun itu? Dari tahun 2092 sampai sekarang ini alhamdulillah lah. Ya Allah. Bapak masih sering mengucapkan alhamdulillah, Kita bersyukur. apapun alhamdulillah. Biarlah kita dihina orang, caci orang, mungkin kita bersyukur. Tuh kalian punya mobil baru, nggak alhamdulillah, maunya mobil yang lebih mahal. Terus nanti mobilnya udah mahal, mau Mercy, ntar maunya Ferrari, nggak ada puasnya guys. Bapak aja beli beras, dikasih beras ya Pak itu? Dikasih beras kemarin sama ponakan ini beras ini. Dikasih beras 1 kilo katanya. Iya, 2 kilo habis dimasak gitu. Ini dikasih kemarin sama ponakan. Saya sering dikasih sama ponakan ini kadang nasi, kadang sayur. Cuman saya nggak mau kan, kadang nggak pernah makan tak. Itulah kata ponakan, udah masak belum? Sudah kadang kan. Masak nasi pakai apa Pak? Pakai Lauknya? Enggak lauknya Pak? Kadang sama garam, kadang sama masako. Kadang sama nasi putih doang. Ya Allah. Iya betul. Enggak, intinya. Pakai garam atau masako Pak? Ya dikasih air minum. Kurangi. Allahu Akbar. Betul. Makanya nggak ada, kan masak banyu, masak nasi, injek garam. Kalau nggak ada tuh udah garam sama air aja. Yang penting ada rasanya. Nasi. Ya, kalau masalah lauk itu nomor 10. Penting kalau ada beras. Ada. Oke. Yang penting pertama kan hidup nih air, nasi, beras. Nah, ini kan. Kalau nggak ada beras, kita lapar, nggak ada air, kita haus kan. Nah ini jadi masak banyu, masak nasi. Kadang bikin bubur. Biar dapat banyak ya. Ya. Jadi kalau sekilo itu kalau bisa jadi 4 hari. Ya Allah Bapak. Itu 2 kilo sudah berapa hari itu 1 minggu. Nyerit. Allah Akbar. Aduh, sesek nafas aku guys. Dan aku baru berarti melihat kondisi yang seperti ini tepat sasaran ya untuk kita pribadi. Iya. Karena kan awalnya niatnya kita bantu Mbak Ida aja. Kita kan nggak tahu kondisi bapaknya emang seperti ini. Kita taunya oke, Mbak Ida membutuhkan bantuan secara mentalnya dan medis ya. Kalau kita kan hanya relawan aja, oke nanti kita bawa gitu. Dan ternyata Allah memberikan saya jalan untuk bertemu oleh bapaknya dengan kondisi yang harus dibantu juga gitu. Nah ini Bapak, kita belikan sembako Pak, Iya. dan semoga bermanfaat ya. Amin.
untuk Bapak dan keluarga gitu. Nanti kita sebentar lagi ketemu Mbak Ida, lagi di jalan ya Pak? Lagi jalan lagi. Oke, kita nunggu Mbak. Iya. Jadi mamanya muda deh. Oke, kita nunggu Mbak Ida dulu. Terus abis itu kita ngomong sama suaminya, nanti baiknya gimana. Nanti kan biar di hakim PT kan, PT ngomong. Oke. Jadi Bapak pun nggak pernah komunikasi sama istri ya Pak katanya? Nggak pernah. Oh, Sama. sudah menikah lagi? Sudah, cuman diajak ke kota nggak mau diam di sana nggak mau. Ya saya pisah, saya sendiri misahin. Istrinya udah menikah lagi? Yang pertama sudah. Tete, Kakak latih ida Ya kira tidur rumah mertuanya. Ya, halo Pak. Nah, Bapak tahu Pak perihal Mbak Ida yang viral di sosial media? Benar, ya. Tahu ya Pak? Iya tahu kos. Malam minggu kemarin itu kan kami yang cari karena diperintah Kapolda. Oh, Perintah Kapolda langsung ke Kapolres. heeh. Pak Wali ngebel si kepala dinas sosial. Ya, maksud Kemarin aku ketemu sih sama Pak Prana, alhamdulillah. iya itu kan yang dipanggil RT dulu. Iya. Karena kegiatan malam minggu itu disuruh cari harus dapat posisinya itu. Oke. Terus setelah dapat dibawa sama dinas sosial ke Polsek, apa Pak yang dilakukan? Ya sekedar wawancara ngobrol aja, udah itu dia pergi. Nah dia pergi itu kita cari. Oke. Apa yang mau dilakukan, tindakan apa Pak pada saat setelah dicari? Ya katanya mau direhab di Palembang tadinya oleh dinas sosial tadinya, tapi urusan nama dinas sosial karena dia udah kembali sama suami, si anak udah kembali sama suami, nggak jadi habis urusan dinas sosial nggak ada, masuk aku nggak ada masalah lagi sama dia karena dia kembali sama suami tadinya. Oh, udah rujuk. Ya kan rujuk sama suami, sama anaknya udah diambil sama suami gitu. Oh, tadinya emang pisah kan? 3 bulan? Bukan pisah, dia itu ribut, bertengkar lah. Oh, berantem. Berantem itu. Itulah jadi timbulnya bawa anak kecil di jalan lagi. Jalan kan kemarin itu akhirnya si Kapolda ngubungin Kapolres. Pak Wali ngubungi dinas sosial. Si anggota TKSK dinas sosial hubungin saya. Saya langsung kerja ikut di Kapolres cari malam itu. Bukannya sebelumnya emang Bu Ida itu emang sering bawa anak di jalan sambil mengelem? Tadinya enggak. Tadinya iya, tadinya yang waktu yang itunya. Tapi waktu bertengkar sama suami, dia keluar dari rumah. Iya, ngelem kan. Ya, waktu yang viral itu kan waktu dia bawa anak sambil ngelem. Itu kan viralnya gitu. Tapi sebelumnya bukan ada di jalan juga ya? Selama ini. Mungkin waktu belum punya suami atau apapun bentuknya. Karena aku dapat info dari netizen. Jadi sebelum viral ada yang ngelapor ke aku, emang udah sering di jalan katanya Iya. Pak. Heeh. Nah, Sambil kan ngelem. rombongan yang suka ngelem Iya. itu ya rombongan. Nah, anak yang pertama katanya meninggal Pak. Iya benar. Kenapa itu meninggalnya? Mungkin sakit. Heeh. Karena dibawa di jalan. Bisa jadi gitu. Oh, Yang umur namanya- berapa Pak RT? Itu kalau belum nyampe 2 bulanan sih. Bulanan lah. Sebulanan itu. Oh, sebulanan. Ya, sebulan itu meninggal. Yang ini kurasa belum nyampe sebulan. Ya Allah. Tanggal 19 ini sebulan. Baru tanggal 19 kan sebulan. Waktu dia bawa ke sini informasi dari masyarakat itu sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari kembali ke rumah suami, akhirnya bertengkar sama suami, ribut. Jalan bawa anak itu viralnya, penyebabnya itu viral. Kalau misalnya dia sendiri ya nggak begitu viral kan, karena bawa anak kecil yang viral. Itu perintah Kapolda langsung, Kapolda perintah Kapolres kembali ke Pak Wali ngebel dinas sosial. Oh, oke.
Nah, ini sambil nunggu Mbak Ida, kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Pak, jadi kalau menurut Bapak selaku Pak RT Iya. di sini, Iya. ya, ini RT apa sih Pak? RT 03. Kalau menurut Pak RT, apabila Mbak Ida kita bawa berobat, ya, Ya. secara mentalnya dan psikisnya Iya. itu ke daerah Jakarta, Iya. gimana Pak? Bapak setuju nggak? Ini kalau saya setuju. Tapi kan dia punya suami. Punya suami, punya orang tua, punya mertua. Kita izin dulu sama suami, orang tua, dan mertuanya. Oke. Tapi kalau selaku Bapak sebagai Pak RT, setuju aja ya? Setuju. Karena untuk ngobatin orang itu, ya saya setuju. Karena untuk warga kan, baikan. Tapi kita kan dia sekarang itu kan udah punya suami. Harus izin suami, izin orang tua. Gitu. Kalau sama dinas sosial habis, nggak ada ini lagi. Karena udah perundingan dia kembali sama suami. Sekarang kan kita izin sama suami. Kalau suaminya misalnya ngizin, orang tuanya ngizin, mertuanya ngizin, oke silakan. Kami RT, selaku RT Kelurahan Jawa Kanan, ya terima kasih kalau ada penyembuhan atau apapun bentuknya, gitu. Karena kan ini nggak selamanya ya Pak, ini kan Iya. hanya sementara. Apabila masih butuh pengobatan, kita akan obatin terus. Nah, untuk jangka waktunya kita nggak tahu, entah mungkin 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Pokoknya sampai kondisi Mbak Ida benar-benar membaik, baru kita kembali. Benar, yang namanya kan dianggap sama kayak rehab. Iya, betul, Rehab kan? iya. Rehab kan 3 bulan, 6 bulan, nyampe berapa? Tahun, Sampai iya. kesembuhan. Iya, sampai ke- Iya, gitu. Karena ini katanya udah parah banget, udah puluhan tahun berarti ya? Iya, Iya, benar. Ya Allah. Kita dari umur Kira-kira umur sekitar 8 atau 10. 10 tahunan udah di jalan, udah 10 tahun. ngelem. Iya, udah ngelem. Oke, jadi udah puluhan tahun. Ya nanti biasa di jalan. kita seandainya dia datang sama suami, sama orang tua atau mertuanya kan, ini bapak. Kalau saya selaku RT, saya mengizinkan karena untuk kesembuhan, untuk kebaikan dia ya kan, saya izinkan. Tapi kita lihat dulu suami, sama mertua, sama orang tuanya ya. Tetangga ya? Iya. Itu tergantung dia kan. Kan kita ikhtiar ya Iya, sebagai iya, relawan. iya, benar. Sebagai sesama umat muslim, kita Iya. ada saudara kita yang membutuhkan, kenapa enggak kita ikhtiar membantu untuk berobat Iya, ya benar. ke Jakarta. Karena kenapa di Jakarta? Karena kita udah biasa menangani pecandu-pecandu termasuk ODGJ ke daerah sana, jadi sudah insya Allah terpercayalah gitu, banyak yang sembuh juga. Iya, iya. Gitu, makanya kemarin ketemu sama Pak Wali Kota, Pak Prana, beliau mengapresiasi sekali atas apa yang kita lakukan dan beliau setuju apabila Mbak Ida kita bawa seperti itu ya. Iya, ya. Intinya nantinya nunggu dulu Mbak Idanya datang. Kita gimana cara terbaiknya buat Ya, cari jalan keluar. Iya, cari jalan keluar. Kalau saya selaku RT ngizin karena untuk buat kesehatan, tapi kan dia punya suami. Iya. Ya itu. Walaupun mungkin nanti misalnya suami tidak mengizinkan, tidak masalah, tetapi harus dikasih jalan keluarnya nih, ya kan? Ya. Jangan sampai nanti di jalan lagi, jangan sampai bawa-bawa bayinya lagi, nanti merugikan bayinya dan juga orang-orang di sekitar sana gitu. Iya, ya benar. Kenapa aku bilang merugikan orang di sekitar sana? Ketika kita melihat orang yang seperti itu, nggak mungkin kita diemin dong, Iya, Pak. iya, Iya nggak? iya, Nggak iya. mungkin kita Benar. abaikan. Nanti yang Iya. disalahkan orang-orang aparat setempat lagi, Iya, benar, mulai benar, dari benar. mungkin RT-nya nanti disalahkan, Iya, iya. nanti lurahnya disalahkan, Pak Wali Kotanya disalahkan, benar. karena ada warganya, ada masyarakatnya yang kayak gitu, tapi seolah-olah tidak dipedulikan. Iya, benar. Yang penting sih suaminya bisa bertanggung jawab nanti. Iya, iya. Gitu guys. Ya kalau misalnya ada perundingan mungkin suaminya yang mengizinkan. Cuman nanti seandainya datang nanti kita runding gimana jalan baiknya, jalan keluarnya gitu. Oke, kita tunggu dulu ya, Iya, sebentar lagi. Ikutin terus guys. Ya, Maaf. Assalamualaikum. Mbak. Sehat, Mbak. Sehat, Bang. ya. Sehat, Bu. Ya. Sehat, Pak. Oh. Mas, sehat, Mas. Mana? Itu lah. Itu sama Bapak nggak salah, Mas? Iya. Mana? Ini. Nah, ini konslet. Kalau dimatikan masih hidup.
Oke. Ini suaminya nih. Oh, ini suaminya. Iya, iya, Oke. suaminya. Iya, iya. Nah, oke, kondisi Mbak Ida gimana terakhir? Alhamdulillah Juga sehat. sehat, lagi mana aku sehat. Apa? Apa dek? Alhamdulillah anakku sehat. Sehat ya anaknya? Ya. Ini aku sehat juga. Oh. Oke, nah terakhir gimana kondisinya kan sempat maaf ya Pak, viral di jalan ya? Maaf ya Bu ya, kalau laki ini agak ini ngomongnya agak pendek gitu. Nah, aku pengen jelasin. Oke. Sempat kemarin tuh sempat ribut masalah keluarga kan. Jadi aku sempat lari, aku ditinggal sendirian suami aku. Sempat ribut, suami aku ninggal aku sendirian. Jadi kan aku nih belum habis aku lari ditinggal kan nggak bisa. Yang suami nggak ngerti. Aku seorang bini ini nggak mau ditinggal kayak gitu. Jadi keluarga suami aku nih ikut-ikutan. Jadi aku bingung makanya aku lari yuk. Lari itu aku cari dia gak ketemu. Jadi dia nyusul aku tempat teman aku, nangis-nangis, tanya aku, nangis ke anak dia ini, kata kau nangis ke anak kau tapi kau tidak ada mikir aku juga. Jadi Nggak apa-apa, bentar Pak. jadi kalau ada salah kami, salah lagi aku, kami minta maaf. Jadi kami tidak kalah ribut lagi, membaca kami nak balik lagi, nak rukun, nak damai. Situ yuk. Ya. Oke, nah tapi Mbak Ida kemarin sempat ngelem di jalan. Iya. Buat ngapo orang banyak mau suruh aku jual anak, suruh aku nitip anak, uang ngasih anak, tapi aku udah galak. Makanya aku ngelem tuh buat ngapo? Buat aku jago-jago uang itu suruh aku jual anak, aku udah galak. Maaf, daripada aku jual anak, daripada nanggung dosa, lebih aku udah galak. Kamu ngomong aku jual anak, coba jual anak kamu tuh nah. Kenapa kamu nyuruh aku jual anak? Berarti kamu nyiksa aku, Jiku. Mau ngomong anaknya bukan untuk jual, untuk dijago. Tapi Mbak anak yang pertama meninggal. Iya, meninggal masih bayi, meninggal di dusun laki aku, Bu. Oh, bukan suami yang ini? Bukan, suami kedua. Suami aku pertama sama, keluarga nggak setuju pula dengan aku. Nah yang ini, aku minta sama pajak seumur hidup. Aku pengen berumah tangga seumur hidup sampai mati. Tapi ujian aku berumah tangga banyaknya, berat, begitu berat aku jalani. Tapi begitu berat, insya Allah mungkin ujian aku sekali ini harus sabar menghadapi rumah tangga kayak mana kan. Tapi aku nikah dengan dia ini, aku pengen seumur hidup, akhir hidup aku atas inilah. Oke. Aku udah mau lagi atas inilah. Kemarin Mbaknya pergi 3 bulan nggak dicariin Mas? Ada cara baik. Dia nyari cuma 2 hari, dia nyari aku. Aku cari dengan manusia yang itu tidak temu. Aku cari Temu dia. itu, Boleh buka masker nggak Mas? Nggak jelas suaranya. Nah, gimana? ya aku nyari. Aku tidak temu. Jangan malam kebutuhan akan temu. Jalan, bajak ke balik atau. Kemarin kan sempat mertua aku sempat datang rumah bibi aku. Aku sempat sujud dengan mertua aku, minta maaf, Mak, minta maaf kalau ada salah, ada dosa aku, dosa keluarga aku, salah kami, salah aku dengan anak kamu, dengan kamu juga. Jadi sempat minta maaf, sempat sujud aku dengan mertua aku. Berantem mama mertua. Iya. Kenapa? Mama mertua juga kan, barat kata tuh kan tidak merestuin aku nikah dengan dia. Jadi aku minta maaf dengan mak mertua aku. Mak mertua, aku minta maaf, ada salah aku, dosa aku, tolong dimaafin. Tolong diikhlasin rumah tangga kami, tolong didoain, tolong didoain. Biar rumah tangga kami berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kami tidak galak rumah tangga kami. Jadi omongan wong, gitu Jadi mak mertua aku kan punya sakit emak. Jadi aku tuh nahan juga ribut dengannya, nahan sakit mertua aku tuh. Adik-adik dia udah agam dengan aku, yuk kalau nerima aku balik dengan dia. Nikah udah berapa lama? Masuk bulan Marwah belakang lu. Belum puasa kemarin. Oh, belum puasa. Sebelum bulan puasa aku nikah dengan dia. Koyo enggak asli mana? Mau pelita. Wong Pelita. Jadi kamu berdua tinggal di Sika? Tinggal di kebun, Pak. Dengar di kebun namanya. Aku mak ngomong aku nih Pak berumah tangga. Dan mungkin saya Ada untuk tempat aku. di kebun, tempat aku. Mertuanya nggak ikut? Mertua aku. Tidak. Tidak dia ke kebun. Dia ke kebun. Tak ngajak tadi dia ke kebun. Jadi ini masih ASI? Masih asik ya aku. Nggak kasih formula? Udah. Yusu. Kasihan nyusulin tapi kan ibunya sempat ngelem kan? Kasihan ke anaknya karena kan dikonsumsi langsung. Tapi aku udah lagi karena ini bikin ulah dengan aku, suami aku ini. Kan namanya kita berumah tangga. Namanya berumah tangga harus misah kayak untua. Ya mungkin kita hidup sama mertua kan.
Yang suami aku diajak misa berat sama mamanya. Yang aku juga cak mano pegantungan yuk. Aku juga dikata uang marah dekat rumah mertua aku kata tidak malu menantu makan rumah mertua minta hidup kayak mertua. Jadi aku diberat beban aku rasanya dikata macam itu. Merasa suami taruhlah itu rumah dia. Aku ni orang lain. Tak ngado yuk lama beban mertua aku terus. Seorang suami mikir. Udah pernah dicek belum ke rumah sakit ini? Aku. Hah? Udah alhamdulillah sehat. Oh, Anakku sehat. semua udah dicek. Ya udah ada terpengaruh apa-apa. Udah. Psikolognya? Udah dicek rumah sakit Arbunda. Udah ada terpengaruh apa-apa. Udah alhamdulillah sehat. Katanya jangan lagi tanya cari lakinya, tanya ngapain lakinya nak itu dengan bini tak boleh. Namanya berumah tangga harus laki yang jalannya. Tak boleh. Cek itu dengan bini berdosa besar lantar ke bini ke anak. Aku memang udah nikah, tapi aku udah kalah beban untuk aku. Untuk aku lah tua yuk. Mana aku bernikah yuk, numpang yuk untuk aku. Sedangkan untuk aku memang kan susah. Mbaknya ini kan belum pernah merasakan rehabilitas, belum pernah dicek juga psikolognya. Yo. Dan ini kan udah puluhan tahun ngelem. Mbak, katanya suka itu, suka pingsan. Yo darah aku darah lemah yuk. Bukan itu efek dari ngelem.